Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,42% ke angka 7.218. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat berhasil rebound dari supportnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih semester satunya masih naik 100% lebih. Dan saat ini secara tren masih bergerak sideways. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham RAS. RAS hari ini ditutup bertahan di harga 585. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini RAS trennya masih bergerak sideways. Tapi jika kita perhatikan saat ini RAS sudah turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 590 dan di bawahnya masih ada support di 580. Jadi walaupun sideways, secara tren RAS masih belum bagus. Karena bisa kita lihat sempat berusaha untuk break garis EMA 150, ternyata gagal break dan saat ini kembali melemah. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan hari ini kalau pemberita bahwa laba melesat 107%, RAS beri sinyal bagi dividen. Jadi di semester 1 ini laba bersih RAS masih meningkat 100% lebih. Dan ada sinyal akan membagikan dividen tahun depan dari tahun buku 2022 ini. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat sebenarnya masih ada sedikit distribusi. Dan asing itu terlihat masih distribusi saham RAS ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya menurut saya wait and see dulu. Karena secara tren belum bagus, paling aman adalah menurut saya tunggu RAS berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 atau di atas harga 600, baru teman-teman ikutan entry untuk swing trade atau hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Paling bagus lagi apabila RAS telah berhasil break garis EMA 150, baru bisa kita konfirmasi RAS akan mulai bergerak tren. Karena temannya yaitu saham MAPI bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Sedangkan RAS saat ini masih sideways cenderung downtrend. Jadi apabila teman-teman mau entry, menurut saya harus hati-hati karena secara tren masih belum bagus. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Mika. Bisa kita lihat hari ini masih turun 2% ke harga 2.660. Dan terlihat saham Mika masih kesulitan untuk naik melewati zona resisten di 2.750 sampai 2.800. Tapi secara tren Mika saat ini masih oke karena bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.640 dan garis EMA 150 di sekitar harga 2.570. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150 menurut saya Mika masih bisa di hold. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing terlihat hari ini masih distribusi saham Mika. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Mika masih ada potensi untuk turun mengentas garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, misalnya Mika masih bisa masuk ke watchlist. Kita bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar garis EMA 150. Lihat di support mana Mika masih bisa bertahan dan rebound baru kita entry. Tapi ingat apabila ternyata Mika turun menembus support EMA 150 sebaiknya jangan entry. Karena berarti Mika trennya akan mulai melemah. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BMTR. BMTR bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 342. Tapi jika kita lihat pergerakan BMTR saat ini, BMTR sudah mulai melemah. Dan saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50 di sekitar harga 348. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan di bawahnya memang masih ada satu support lagi di garis EMA 150 di sekitar harga 310. Tapi bisa kita lihat setelah sebelumnya sempat naik tinggi, BMTR saat ini trennya terus bergerak turun. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini memang terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing hari ini terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BMTR masih ada potensi untuk naik mengetas garis EMA 50. Tapi ingat apabila ternyata 1 minggu ke depan BMTR masih gagal break atau naik di atas garis EMA 50 ini, berarti secara tren
BMTR masih kurang bagus karena masih ada potensi untuk balik turun menuju garis EMA 150 apabila gagal naik di atas garis EMA 50 ini. Jadi apabila hari ini teman-teman berhasil membeli di sekitar harga 330 sampai 334, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BMTR gagal naik di atas harga 350 dalam 1 minggu ke depan. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu karena saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50. Teman-teman bisa entry apabila memang BMTR berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 karena syarat tren akan mulai membaik. Tapi apabila ternyata gagal break, sebaiknya jangan entry karena masih ada potensi turun mengetas garis EMA 150 ini. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham GoTo. Dan bisa kita lihat GoTo dalam beberapa hari terakhir ini memang terlihat mulai rebound dari support di sekitar harga 240. Karena pada saat sebelumnya GoTo sempat turun mengetas harga 240, saya pernah analisa karena terbentuk candle hammer, menurut saya ada potensi untuk rebound dan saat ini memang terlihat mulai rebound. Tapi jika kita perhatikan belum sempat naik mengetas harga 280, baru mengetas harga 270, GoTo saat ini sudah mulai melemah. Karena memang secara tren ini belum menandakan tanda-tanda reversal trend. Karena saham downtrend pun pasti ada candle hijaunya. Tapi menarik untuk dilihat karena apabila kuat berada di atas harga 240, minimal GoTo trennya akan mulai bergerak sideways. Dan hari ini walaupun tidak naik dan turun, terbentuk candle hijau. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing 2 hari terakhir jika kita lihat sudah mulai keluar dari saham GoTo. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat GoTo masih ada potensi untuk naik kembali mengetes resisten minornya di sekitar harga 270 sampai 280. Tapi tetap harus waspada apabila masih gagal naik di atas harga 280, secara tren GoTo belum aman. Karena masih ada potensi menurut saya untuk balik kembali turun mengetes support di 250 sampai 240 ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila dalam 1 minggu ke depan GoTo gagal naik di atas harga 270, atau hold saja selama harga 240 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya wait and see. Karena harga saat ini berada dekat dengan resisten. Paling aman adalah waktu itu teman-teman beli di sekitar harga 250 sampai 240. Karena harga sekarang menurut saya masih kurang bagus dan terlihat saat ini juga belum ada akumulasi besar sehingga potensi untuk berbalik arah lagi masih sangat besar. Karena secara tren pun bisa kita lihat saat ini GoTo juga trennya masih bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.